Akhirnya, Bitcoin memberi sinyal konfirmasi yang jelas tentang potensi pump yang lebih besar akan segera terjadi. Spoiler alert, video ini sedikit mengandung FOMO. Tapi saya akan bahas senetral mungkin dengan data yang ada. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Jangan lupa komen videonya juga, karena setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin ya, mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Matic, Solana, Avax, dan lain-lain. Di grup juga saya sharing kapan saya masuk marketnya berikut dengan trading plan. Jadi analisis alternatif koin, entry koin, trading plan, tanya jawab, serta request koin itu ada di grup ya. Buat yang mau dapat gratis, komen videonya itu diundi setiap akhir bulan menggunakan YouTube Random Comment Picker. Tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Bagi yang ingin langsung join ke grup, itu juga bisa nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari hasil CPI kemarin yang datanya sangat positif banget. Begitupun dampak yang ditimbulkan ke market. Inflation dan core inflation baik itu month over month dan year over year itu semuanya turun. Walaupun penurunannya nggak terlalu signifikan, tapi seenggaknya udah ada progres yang cukup bagus ya. Daripada di bulan sebelumnya, saat Maret itu inflasi ada kenaikan. Targetnya The Fed, headline inflasi itu turun sampai ke angka 2%. Pada saat ini mereka masih berfokus seberapa lama lagi kebijakannya masih terus bertahan. Seenggaknya para pelaku pasar itu ada sedikit hopium inflasinya sedikit menurun. Para pelaku pasar itu mengekspektasikan ada penurunan suku bunga di bulan September nanti. Penurunan suku bunga dianggap banyak orang itu merupakan hal yang positif ke market. Karena banyak yang menganggap jika The Fed menurunkan suku bunga itu artinya quantitative easing. Quantitative easing banyak diartikan printer ajaib The Fed itu udah mulai aktif. Padahal secara teknis nggak seperti itu ya. Di 2 video Cuan Kripto sebelumnya itu saya udah jelaskan lebih detail tentang quantitative easing. Memang The Fed itu menargetkan headline inflation ke angka 2%. Tapi The Fed itu nggak mengukur inflasi dari data CPI ini. Karena bagi yang tahu dan mempelajari market lebih dalam, data yang dilihat The Fed untuk mengukur inflasi adalah data PCE. Jadi data favoritnya The Fed untuk mengukur inflasi adalah data PCE. Untuk lebih detailnya, hal ini udah pernah saya jelasin. Ada di video Cuan Kripto yang udah cukup lama. Bagi yang ingin belajar lebih detail, nanti di akhir video akan saya tautkan linknya. Thumbnail videonya itu yang ini. Tulisannya tidak ada kenaikan suku bunga lagi. Kita lanjut ya ke analisis market. Kalau kita ngeliat ke keterangan data PCE itu juga jelaskan. Data PCE yang menjadi data pilihannya The Fed untuk mengukur inflasi. Data PCE yang akan dirilis yang terbaru itu nanti di tanggal 31 Mei. Beruntungnya yang kita lihat di sini dari history itu data core PCE selalu menurun ya. Kalau inflasi yang menurun itu kan harga bisa stabil. Jadi para pelaku pasar itu akan jauh lebih pede untuk invest di pasar modal. Sekarang kita langsung lanjut ke analisis kripto ya. Pertama itu kita ngelihat dari Bitcoin ETF flow. Di tanggal 15 Mei kemarin, Bitcoin ETF net flow itu surplus. Bahkan kemarin Grayscale juga ikutan beli nih. Sepertinya ada hal yang menarik nih ya kalau investor dari Grayscale itu ikutan beli Bitcoin. Investor Grayscale itu kan bisa dikatakan lebih paham tentang Bitcoin. Karena sebelum ada Bitcoin ETF, retail besar maupun institusi itu udah masuk duluan mengambil resiko beli Bitcoin melalui Grayscale. Sedangkan investor lain yang melalui Bitcoin ETF sekarang itu baru berani masuk setelah adanya Bitcoin ETF. Jadi bisa dikatakan investor di Grayscale itu lebih berpengalaman dan lebih paham tentang Bitcoin dibanding kebanyakan investor yang baru masuk punya paparan ke Bitcoin setelah adanya Bitcoin ETF. Selain dari Bitcoin ETF US, kalau kita ngeliat ke Bitcoin ETF Hong Kong, tanggal 15 itu sepi ya, karena di sana itu ada national holiday. Jadi nggak ada volume yang masuk. Kalau kita ngeliat ke chart sekarang, per kemarin Bitcoin itu ada pump sekitar 8% atau $5.000 dalam sehari. Alasannya selain dari Bitcoin yang ada di kisaran area support yang besar, data CPI kemarin itu juga cukup membantu sebagai katalis pumpnya. Bahkan kalau kita ngeliat korelasi terdekatnya yaitu stock market pada saat ini itu udah mencapai all time high baru. Stock market itu kan korelasinya positif banget sama Bitcoin karena
sama-sama aset berisiko. Jadi yang biasanya terjadi adalah saat stock market ngepump, Bitcoin itu juga akan ikutan ngepump. Yang belum kita lihat adalah Bitcoinnya mengikuti all time high juga. Tapi dari data di chart aja, potensi Bitcoin itu akan mengikuti stock market untuk membuat all time high baru. Secara fundamental itu ada banyak banget yang mendukung. Dan sekarang itu lebih dikonfirmasi lagi dengan tambahan teknikalnya. Di chart dollar index pada saat ini itu udah menurun. Secara fundamental pun itu juga mendukung untuk dolar indeks terjadi penurunan. Salah satunya inflasi yang terus menurun dan juga the Fed akan segera pivot atau menurunkan suku bunga. Nilai dolar indeks itu kan tergantung seberapa banyak orang yang memegang dolar atau membeli dolar. Pada saat ini banyak yang memegang USD karena mereka itu ngelihat suku bunga cukup tinggi. Jadi mereka simpan uangnya di bank untuk beli obligasi atau didepositokan. Kalau the Fed menurunkan suku bunga, otomatis bunga deposito itu juga akan menurun. Kalau suku bunga menurun, peminjaman uang dari bank itu lebih murah. Jadi daripada disimpan uangnya di bank, lebih baik kita minjam. Dan banyak orang itu lebih memilih untuk menyimpan uangnya diputar ke aset yang lebih beresiko. Contohnya stock market dan juga kripto. Makanya kalau kalian sering dengar dolar indeks turun lalu aset beresiko seperti stock market dan kripto itu naik, karena korelasi ini ya. Kalau kita ngelihat chartnya, garis oranye ini merupakan dolar indeks. Ketika dolar indeks itu naik, Bitcoin ada penurunan. Begitupun ketika dolar indeks turun, Bitcoin ada kenaikan. Di sini juga sama, ketika dolar indeks naik, itu Bitcoin turun. Nah, sekarang dolar indeks ini udah mulai ada penurunan. Kalau kita ngeliat dari chart Bitcoinnya sendiri, setelah kemarin ada pump, sekarang kita ngeliat ada sedikit koreksi nih. Tapi koreksinya ini masih jauh lebih kecil daripada pumpnya ya. Dan kemungkinan besar ini hanya untuk meretest area resistance yang udah di breakout. Itu di range 64.000 sampai 64.500-an. Dan kalau kita ngeliat dari gambaran besar, pergerakannya Bitcoin ini clear banget corrective move, bukan merupakan impulsive move seperti yang terjadi di awal tahun ini. Ini hanya tinggal hitungan waktu aja ya sampai Bitcoin membuat all time high baru. Dari data fundamental, selain inflasi yang udah menurun lalu stock market membuat all time high baru, ini clear kelihatan Bitcoin membuat corrective move. Dan juga kalau kita ngelihat pergerakan belakangannya itu, proses pembalikan arah itu sedang terjadi nih. Sebelumnya itu kan Bitcoin membuat lower high dan juga lower low terus. Lower high dan juga lower low ini merupakan struktur market downtrend. Dan yang sekarang belakangan yang terjadi itu kita ngelihat Bitcoin itu udah membentuk higher high baru di 61.000 kemarin, ini juga udah confirm membuat higher low. Artinya sekarang itu lagi proses pembentukan balik arah. Yang terlihat di short term pada saat ini masih koreksi yang kecil dan kelihatan wajar banget ya. Setelah ada pump 8%, ini baru terkoreksi sekitar 3%, bahkan nggak sampai nih. Dan secara teknikal pun biasa yang terjadi setelah resistance di breakout itu adalah di retest. Sekarang ini mendekati area supportnya yang udah di breakout, yaitu di range 64.000 sampai 64.500. Yang biasa dilihat trader adalah setelah terjadinya breakout dari resistance, pembentukan saat retestnya itu dipakai untuk masuk market. Para trader itu biasanya akan masuk di range 64 ribuan ini. Bagi yang suka trading, harap perhatikan area ini, karena ini cukup berpotensi untuk memantul. Biasanya para trader itu untuk short term menargetkan ke range 69.000 dan penempatan stop lossnya itu di sekitaran area 62 ribuan. Jadi itu masih masuk risk to reward ratio 1 berbanding 2 lebih. Biasanya para trader itu setupnya seperti ini. Tapi kalian jangan nganggap ini saya ngasih sinyal loh ya. Ini bukan financial advice. Saya hanya membantu kalian menganalisis. Selebihnya nggak ada untungnya bagi saya. Karena kalau kalian untung itu juga nggak akan ngebagi ke saya. Dan kalau kalian rugi justru malah menghujat saya. Saya nggak tahu cara trading kalian seperti apa, menggunakan leverage berapa, dan lain-lain. Jadi pastikan informasi yang kalian terima itu dipakai sebijak-bijaknya. Untuk short term ini udah clear konfirmasi membentuk higher low dan juga membuat higher high. Kalau dari segi long term, time frame weekly ini masih belum terkonfirmasi pembalikan arah. Akan bagus banget kalau sampai Bitcoin closing di atas 64.500. Karena itu artinya penurunannya Bitcoin dimakan habis langsung satu candle. Seolah penurunannya itu hanya untuk mengambil liquidity untuk naik lebih tinggi. Untuk konservatif trader atau investor, mereka itu masih menunggu untuk konfirmasi candle mingguan. Kalau kita tambahkan satu indikator lagi untuk menambah yakin Bitcoin akan segera naik, kita butuh yang namanya momentum indikator. Selain RSI, kita butuh stokastik. Dari segi stokastik, ini udah mulai menunjukkan ada crossing naik.
Sinyal dari stokastik cukup jarang, tapi sekalinya muncul itu cukup akurat. Rata-rata saat muncul, itu ngasih performa yang cukup bagus. Gak lama setelahnya kita selalu ngeliat adanya kenaikan di Bitcoin yang cukup signifikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sepertinya videonya banyak mengandung FOMO, tapi kan kita ngejelasin di sini berdasarkan data. Nggak cuma berita yang asal aja ya. Berita itu kan bisa dibuat. Tapi kalau data fundamental, makroekonomi sekaligus data technical chart, itu ngasih gambaran yang jauh lebih jelas. Jika kalian ngerasa terbantu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka, boleh dislike supaya kalian nggak ketemu lagi sama channel cuan kripto ke depannya. Bukan saya yang rugi. Untuk analisis koin lain seperti Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, Avax, dan lain-lain itu ada di grup ya. Berikut saya sharing entry saya jika ada kesempatan bagus di market. Bagi yang mau dapat gratis, komen videonya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership untuk 2 orang pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Bagi yang ingin langsung join itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Bagi yang berminat join tanpa nunggu sampai akhir bulan, caranya kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.